Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya, Tung. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sahabat beriman, kali ini kita akan ngaji dan silahkan nanti video ini ditonton dari awal sampai akhir supaya nanti tidak gagal paham. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pak Ustadz, Bang J, begini Pak Ustadz, sering sekali dalam kehidupan itu kita menemui satu kesulitan-kesulitan, misalnya di dalam rumah tangga nih Pak Ustadz. Komunikasi antara seorang ayah, istri, dan anak itu kadang-kadang suka menjadi gangguan kalau dipikir ya. Nah, bahasa kerennya itu kan ujian. Jadi dikatakan itulah ujian. Wah, ujianmu menghadapi istri atau ujian istri menghadapi suami dan anak. Sebenarnya kalau saya boleh bertanya Pak Ustadz, apakah ujian itu nanti akan stop gitu? Stop terus udah hidup enak gitu, kira-kira gitu. Mohon arahannya Pak Ustadz ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang sebenarnya kalau ujian itu kemudian tiba-tiba berhenti, kemudian enak kan gitu. Kayak kata teman-teman dakwah itu, orang Islam itu enak kan gitu ya. Betul. Jadi menikmati di dunia itu dengan ngopi, dengan pisang goreng, nongkrong, dengerin burung kan gitu ya. Itu ya ujian bagi orang yang sudah pensiun kan. Jadi sebenarnya ujian itu insya Allah tidak akan berhenti sampai orang itu meninggal. Salah satu ayat mau ceritakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Jadi ayat ini menceritakan kelihatannya ringan, dan Allah menciptakan kamu ujian bagi yang lainnya, apakah kamu sabar? Nah, ayat ini menandakan bahwa Allah menciptakan orang atau sesuatu itu untuk menguji kita. Allah melahirkan kita melalui orang tua kita. Orang tua kita itu ujian beliau kita. Ujian kita kalau sudah dewasa, ujian kita salah satu aja itu orang tua. Contoh pada waktu hamil ibu kita di dalam perut nih, ibu kita itu benteang-benteong bawa kita kemana-mana, itu ujian. Kadang-kadang ada yang ibu mil, yang bumil ya. Ibu hamil ini dia membawa kita kemana-mana dalam kondisi bekerja. Ya, berat ya. Nah, itu kan ujian. Nah, ujian pada saat membawa kita atau ya membawa anaknya, dan juga si bumil ini ujiannya suaminya. Suaminya ujiannya juga istrinya. Nanti kalau anak itu lahir, ujian suami dan istri adalah anaknya. Nangis malam, minta minum, nangis malam, BAB, itu ujian yang setiap saat dihadapi. Ujian berikutnya adalah membeli susu formula. Ada orang yang tidak bisa menghadapi ujian anaknya, anak dia inginkan, ujian ngasih susu formula nggak bisa, nyuri di supermarket, kan gitu banyak ya. Demi untuk anaknya. Kalau ketahuan ya ini untuk anak saya, kan gitu ya. Saya tidak menceritakan ini buruknya orang yang mencuri susu tersebut, tetapi tidak siap dia menerima ujian, di mana ujian ini si anaknya itu dia bikin sendiri. Jadi berarti ujian itu yang bikin siapa? Orangnya itu. Nah,
Sebenarnya ujian itu salah satunya ya begitu. Ujian itu yang membuat itu ya orangnya. Tapi kan mesti begitu terus keadaan itu, berarti gitu Pak? Ya itulah. Makanya waja'alna ba'dakum libatin fitnatan atas firun. Ini bahwa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala itu adalah kesabaran. Nah, sebentar Pak Ustadz. Kadang-kadang kalau kita menghadapi ujian itu seorang teman atau pasangan ngomong, udah sabar aja. Nah, akhirnya kita berdamai dengan kata sabar itu untuk menunggu bahwa sebentar lagi yang kita inginkan tercapai, kan seperti itu. Apa sabar yang seperti itu yang dimaksud itu Pak Ustadz? Ujian kesabaran itu gitu. Kalau kesabaran itu, saya tidak tahu persoalan ya. Tapi kalau momennya udah sabar aja. Iya. Nah, maksudnya si pasangan, salah satu pasangan bilang udah sabar aja, itu bisa aja maksudnya udah diam aja, bisa. Misalnya hentikan keluhanmu, kasarannya seperti itu. Hentikan keluhanmu bisa, diam maksudnya. Udah sabar aja, mirip. Jadi nggak usah ngeluh. Nah itu pas tepatnya. Tapi kalau memang persoalannya itu berdua, kamu sama istrimu, kemudian kamu bilang udah sabar aja, padahal istrimu lagi jengkel sama kamu, nggak ketemu. Kan bener ya? Jadi akhirnya kata-kata sabar itu menjadi ujian lagi. Menjadi jengkel. Lah yang bilang kamu udah sabar aja itu ke istrimu. Istrimu tuh mikir, loh yang bikin aku marah kan kamu, kan gitu. Jadi itu juga nggak pas juga. Makanya sabar itu adalah alat atau kalimat yang dipergunakan untuk agar orang itu menyelesaikannya itu lewat syariat Islam. Bukan diam. Bukan diam sebenarnya. Ada yang diam boleh. Kan diam itu adalah emas katanya Pak Ustadz. Nah, diam bagi orang yang lagi emosional. Betul, ya. Diam bagi orang yang banyak ngomong, cerewet. Nah, itu emas diamnya. Tapi kalau orangnya sejak lahir diam, Pendiam nggak gitu, boleh. malah mesti banyak Dia bicara. harus belajar bicara yang normal. Jadi bukan diam yang dipakai ayatnya, gitu. Ya kan gitu. Jadi bukan yang seperti itu atau hadisnya dipakai diamnya, enggak bisa seperti itu. Jadi kalau umpamanya Haji J cerewet, nah diam itulah yang terbaik. Karena tidak cerewet lagi. Ya, karena belajar tidak cerewet. Kenapa belajar tidak cerewet? Ya Allah itu tidak suka sama orang yang banyak ngomong. Karena orang banyak ngomong itu pasti banyak salah. Nah itu udah paham langsung. Berarti diamnya Haji Zainuddin itu lillahi ta'ala, karena ngerti dasarnya. Bukan diam karena ngampet. Karena apa? Sebelahnya ada istrinya. Biasanya matanya celalang-celalang. Karena ada istrinya matanya diam. Seperti itu. Berarti istrinya menjadi ujian untuk diamnya gitu Pak Ustadz. Istrinya menjadi pagar. Bukan menjadi diam. Sebenarnya gimana itu Pak Ustadz itu? Antara ujian itu kok berarti tidak akan pernah berakhir gitu Pak Ustadz? Nggak akan pernah berakhir. Ujianmu dengan saya ya begitu aja terus-terusan. Jadi kayak anak sekolah ya Ustadz ya? Sama. Masuk sekolah, diuji, naik kelas. Tapi masuk kelas lagi diuji Tapi lagi. beliau punya batas, tahu gitu kan Pak Ustadz. Ah, ini mau naik. Secara nih. keilmuan. Iya. Tapi kan ada yang nggak naik juga. Kan sama sebenarnya. Iya bener ya. Nah, cuma teman-teman muslim itu rata-rata nggak naik. Nggak lulus. Tapi merasa lulus. Tapi merasa lulus, benar. Contoh mamanya, salah satu ujian itu sakit. Sakit itu ujian, iya. Tapi dari mana? Nah, baru kita telaah, kita pelajari sakit itu ujian yang disebabkan dari dosanya dia sendiri. Dari perilaku yang salah. Dari gitu, perilaku yang salah sebenarnya. Itu ujian juga ya Pak Ustadz? Itu ujian karena dampaknya langsung keluarnya sakit. Nah kalau sakit dia sholatnya susah, dia harus ngeluarin uang, dia harus nggak kerja, dia harus yang dimana itu tidak bisa mengerjakan kehidupan sehari-hari dengan normal. Lah itu kan jadi penguji ya akhirnya. Cuma pengujinya karena apa ya? Karena kelakuanmu. Kalau orang anak dikasih tahu orang tuanya ngeyel aja, berani lagi. Kalau dia naik kendaraan motor akhirnya tabrakan patah kakinya, lah itu ujian.
bagi anaknya karena ngeyelnya, ujian juga bagi orang tuanya. Keluar duit itu. Keluar duit juga. Kalau yang kecelakaan orang tuanya, Kalau kecelakaan orang tuanya, emang orang tuanya ngeyel biasanya. Sama anaknya. Sama orang tuanya Oh, dulu. ke atas Iya, lagi ke ya, atas ke atas lagi. lagi. Kalau orang tua ngeyel sama anak jarang lah ya. Kecuali memang orang tua dan anak eyel-eyelan. Nah itu kan beda ya. Tapi dosanya nanti yang terberat ke anak. Karena gitu, kalau orang tua rata-rata ke anak itu didik rata-rata. Rata-rata ya, ada persentase kecil yang tidak mendidik. Jadi menekan. Nah, itu ujiannya nanti ke anaknya juga. Anaknya ngeyel, nggak mau pulang. Nah, nanti dia bilang, Ustadz, saya minta tolong anak saya kok jarang pulang ya. Nah, Ustadznya ini amalin ini loh, kan salah dia. Salah. Jadi ujian itu dia yang membuat. Kenapa anakmu kamu tekan terus, jadi dia nggak nyaman di rumah. Itu ujian yang bikin dia sendiri. Nah, Ustadz, kalau Ustadz tadi bilang ujian tiada akhir sampai matinya seseorang, yang Ustadz tahu ujian yang sampai titik matinya itu ujian seperti apa Ustadz? dia terbebas untuk menjalankan ujian dan dia tenang dia pada waktu mati itu. Karena dia nggak bisa mandi sendiri gitu ya. Maksudnya ujian yang terakhir tuh menjelang mati. Ujian terakhir itu susah ya. Tapi belum tentu juga sih. Misalnya gini Pak Ustadz, kalau orang yang meninggal itu misalnya seorang koruptor, dia mati itu masih diomongin tuh dulu korupsi itu kan, jadi nggak tenang juga dia. Gimana itu sebenarnya itu? Sebenarnya orang korupsi itu nggak usah difitnah, nggak usah diomong-omin, nggak usah digibain. Diemin aja gitu. Diemin aja, korupsi ya udah, dia korupsi selesai. Karena yang korupsi itu besok kalau dia korupsi banyak miliaran atau triliunan, BTS mamanya kan triliunan. Iya. Ya. Terus korupsi yang mana? Mamanya jual minyak di tengah laut tuh. Nah, itu kan bisa puluhan ratusan miliar itu. Iya, betul. Sehingga orangnya bisa kaya di sini kaya, padahal dia korupsi di sana. Nah, itu nggak usah diapa-apain, biarin aja. Kenapa? Kalau nanti dia itu mati, dia akan menanggung uangnya rakyat yang dia pakai. Terus-terusan berarti. Terus-terusan. Kalau kamu gibahin orang itu, kalau kamu gibah, jadi amal solehmu dipakai sama dia. Nah, untuk Kita yang rugi. Nah, kamu Kan yang dia sudah mati Pak Ustadz. Loh iya Tetap masih bisa. Iya tetap masih bisa. Makanya nggak usah diomongin, senyum-senyum aja. Dia korupsi ya iya gitu aja, nggak usah diomongin. Makanya gibah itu tidak boleh. Walaupun kepada orang, cuma kalau ngasih tahu dia korupsi ya nggak ada masalah, nggak ada keuntungan bagi kita. Iya. Tapi kalau dia korupsi dia Terus diomongin gitu. nggak usah ya, seperti itu. Dan itulah cara diam seperti itu, jangan gibah. Ujian yang dilakukan yang dilalui oleh umat Islam seperti itu, dari mulai dia itu remaja, akhir balik sampai dia itu menikah, punya anak dan sebagainya, itu akan dilewati terus. Nah, yang menjadikan ujian itu menjadi ringan, Ringan ya. itu kalau orang muslim itu imannya kuat, ketakwaannya kuat, amal solehnya banyak. Bagaimana itu caranya memperkuat iman? Karena ada ujian lagi di dalam memperkuat iman itu pasti itu Pak Ustadz. Iya. Tapi kalau ujian dalam memperkuat iman itu yang paling banyak itu ujub, riak, sombong. Dan kita harus tahu dulu di situ. Jadi kuatkan iman dari mulai la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Pahami yang kita sembah hanya Allah. Jangan uang. Loh, maksudnya gimana? Kan uang nggak bisa disembah. Memang uang nggak bisa disembah. Maksudnya tidak bisa menyembah secara harfiah dengan uang, kan gitu. Tapi kalau hatimu condong ke uang dan uang itulah yang bisa menyelesaikan masalah, Tuhanmu uang. Berarti sudah menyembah uang namanya. Itu sudah menyembah uang. Sama seperti iman kepada uang itu. Jadi imannya kepada uang, yakin dengan uangnya itu bisa dibeli semuanya. Tuhannya jabatan, dia bisa mencat anak buahnya semaunya sendiri. Kan gitu. Nah,
kecuali dia nggak ngasih bonus pada salah satu anak buahnya. Nah ini bukan Tuhan juga ini jabatannya. Karena kalau dilihat-lihat di investigasi, nggak taunya anak buahnya memang nakal, jadi nggak dikasih bonus ya normal lah itu. Tapi kalau dia memecat, dia mengeluarkan ini, dia semaunya minta uang di ini proyek ini. Nah ini sama Tuhannya jabatannya. Seperti itu, tidak boleh. Nah Tuhan-Tuhan yang lain inilah yang dalam Quran sudah dijelaskan. Menyembahnya pada Allah, jangan Tuhan-Tuhan lain. Termasuk Tuhan yaitu nafsumu. Di dalam Quran banyak diceritakan Tuhan nafsu itu jelas sekali, itu Tuhan-Tuhan lain. Jadi kalau nafsu apa? Kamu hobinya marah, itu nafsumu. Korupsi, itu nafsumu. Berarti ujian itu dimanapun berada ada ujian, Pak. Iyalah, siapapun manusia itu ujian. Orang dakwah ujiannya ya ilmunya dia sendiri. Bagaimana dia dakwah memberikan ilmu itu betul karena Allah atau dia ingin dipuji, kan beda-beda. Kalau dia ingin dipuji, nanti ada ujian lewat dia ingin dipuji. Seperti itu. Sama kalau umpamanya kamu itu yang kamu bangga-banggain istrimu, ya nanti kamu ujianmu ya lewat istrimu. Membanggakan istri itu sama dengan menuhankan istri juga, Pak? Ya kalau bangga-banggain istriku cantik ini dia pinter, dia smart, dia begini-begini. Lah itu kan namanya bangga. Walaupun itu yang sebenarnya misalnya gitu. Ayo, Memang nggak apa-apa sih. Ya, memang pertanyaan cantik, saya, gitu. kamu cerita itu mau orang itu banggain istrimu juga nggak? Saya cuma tanya aja. Nggak mau. Hah? Nggak mau. Lo kok nggak mau, ngapain kamu cerita? Kan nggak bisa jawab, nggak bisa kamu jawab. Berarti proses menceritakan ke orang ini ada unsur bangga. Nah ya pasti. Oh. Kalau kamu itu nggak banggain istrimu ya biasa. Kecuali ada orang ngomong, Tung istrimu kok cantik. Nah, ya itu kan pemberian Allah. Tung istrimu kok langsing. Ya itu kenyataannya nggak seperti itu umpamanya. Kok langsing ya? Ya itu alhamdulillah pemberian Allah. Oh iya. Tung kamu kok kaya? Ya semua ini titipan Allah. Tung anakmu kok pintar? Itu Allah yang mengatur. Oh, jadi semuanya ada unsur Ya Allahnya. memang harus seperti itu dan harus tahu. Bukan itu Allah biar saya kelihatan Islami. Itu juga ada. Iya. Wah, tidak mudah itu mengendalikan. Sama kalau mamanya kamu tiba, hai guys, saya lagi begini loh, ini itu kamu ngapain begitu? Bahkan nggak bisa jawab tau. Supaya ditonton, kan gitu ya. Terus manfaatnya apa? Oh iya. Kan gitu. Jadi itu semua itu ada dasar niatnya. Nah, dari niat itulah yang nanti dilihat oleh malaikat, raqib maupun atid, itu salah satunya Allah akan menurunkan ujian. Nah, ujian-ujian inilah yang harus kita godok. Ibu ujiannya anaknya, kalau anaknya jengkelin harus mikir dulu, tenangin dulu. Anaknya jengkelin itu bagaimana? Itu dari perilakunya dulu atau perilaku suaminya, itu difikirin. Kalau momennya perilaku suaminya dan suaminya bisa dikasih tahu enggak? Kalau bisa dikasih tahu, alhamdulillah bisa mohon ampun kepada Allah Ta'ala dua-duanya. Kalau suaminya nggak bisa dikasih tahu, ya ibunya yang nabrak-nabrak pada Allah Ta'ala untuk mohon agar sifatnya anaknya yang mirip suaminya, yang keras, yang kaku, yang emosional, yang semuanya sendiri, suaminya agar diampuni dan sifat-sifat buruk itu dihilangkan oleh Allah. Itu ujian, itu salah satunya kalau bukan dari si ibunya sendiri. Nah itu ujian karena imannya si ibu. Tetap harus di breakdown, masalah itu harus di breakdown bagaimana menghadapinya. Iya, harus dengan karena semuanya ujian itu sebenarnya intinya mohon ampun loh penyelesaiannya. Bukan nih anakmu gini, amalin ini, nggak bisa. Amalin ini tuh nggak bisa. Tidak menyelesaikan masalah yang seperti itu. Karena yang harus dibaca itu
petunjuknya dari Quran. Dibaca aja petunjuknya, oh harus begini, oh berarti ini saya yang salah, oh yang begini suami saya yang salah. Suami saya bisa saya ajak ngobrol nggak? Kalau nggak bisa ya beliau harus berjuang sendiri. Dan nggak usah mikir kalau saya berjuang sendiri untuk anak saya agar jadi baik, ya nggak usah seperti itu. Itu ada unsur kebanggaan lagi. Itu nanti ada unsur kebanggaan seperti itu. Tapi nanti kalau anaknya nggak berhasil, ada nggerutu. Karena saya udah sendirian, suami saya nggak mau, kan gerutu akhirnya. Betul. Nah kan akhirnya menurut dia anaknya itu tidak menjadikan manfaat. Nah itu salah juga, nggak boleh seperti itu. Inilah yang harusnya kita fahami, kita belajar. Jangan sampai ujian itu kita gerutuin, kita apa namanya, nggak kita song-song, mengeluh ya, protes dan sebagainya, nggak usah. Ada ibu-ibu ya diuji melalui suaminya, di mana ibu ini dulunya rajin, dia ngajinya rajin. Ini ngadepin bener nih saya nih. Jadi ini bukan cerita bohong. Saya ngadepin bener nih, fakta ini serius. Ibu-ibu nih dari Bogor, nih dari Bogor tapi namanya nggak usah saya sebut. Dia dulunya rajin. Pertama kali ketemu sama saya, ini sebenarnya cerita aslinya begini. Ibu ini datang ke saya bilang, Ustadz, pada saat saya sholat tahajud, kenapa ada yang marah atau memaki Allah ya gitu. Itu. Nah kan orang nggak ngerti. Bisa begitu ya Pak Ustadz? Nah itu kejadian beneran. Kemudian saya tanya, kalau sholat wajib gimana? Enggak. Kalau sholat duha, ibu rajin sholat duha? Enggak. Oke. Tahajud nih. Terus apalagi yang memaki Allah? Sama baca Quran Ustadz. Dua nih. Nah, kemudian karena dua, tahajud dengan baca Quran, insya Allah karena ini sudah pemahaman sejak saya meneliti, ketahuan sebenarnya. Berarti ibu ini, dia menjadikan tahajud dan baca Qurannya itu seperti senjata. Untuk melindungi dirinya. Kalau ada kesulitan. Kalau ada kesulitan, tahajud. Kalau ada kesulitan baca Quran, yang jelas dia tahajud dan baca Qurannya niatnya bukan karena Allah sudah. Kalau dia ada kesulitan, nah suatu ketika saya tanya, karena ibu menikah tahun berapa? Oh sudah kelewat menikah. Nah kalau sudah kelewat menikah dan ini protes kepada Allah Ta'ala, saya lihat wajahnya, ini bukan ke anak, ini ke suami. Bu, saya mau tanya, apakah ibu ada masalah dengan suami, atau suami menurut ibu, suami ibu itu beberapa waktu sebelum ibu ada suara yang memaki Allah itu, ibu ada masalah dengan suami menjadikan ibu jengkel gitu, marah dan protes kepada Allah. Protesnya begini, ya Allah aku sudah tahajud, ya Allah aku sudah baca Quran, aku sudah lakukan apa yang kau perintahkan, kenapa aku mengalami masalah ini? Saya tanya, apakah ibu pernah berpikir kurang lebih seperti itu? Beliau jawab, iya Ustaz. Masalah apa bu? Suami saya selingkuh Ustaz. Ibu jengkel, iya. Jadi pada saat ibu itu tahajud di titik itu, ibu protes kepada Allah Ta'ala, doanya betul Ustaz. Nah kan ketemu. Pada saat ibu itu mau membaca Quran pun sama, di situ ada protes, atau setelah baca Quran ibu protes, ya Allah saya sudah baca Quran setiap hari, tapi kenapa engkau berikan aku ujian seperti ini? Gitu. Intinya menyalahkan Allah. Makanya yang ada di dalam pikiran dia adalah menghujat Tuhan, menghujat Allah. Saya bilang, Bu, itu ibu diuji dari imannya ibu, tapi kayaknya ibu tidak siap. Kok tidak siap? Nah ibu masih protes kepada Allah Ta'ala, padahal ibu baca Quran setiap hari, tahajud setiap hari, duha setiap hari, sholat yang 3 lekang waktu sunnah senantiasa dijalankan. Tetapi pada saat ibu diuji suaminya itu melakukan perselingkuhan, di sini ibu protes.
berarti ibu relatif kebanyakan ibadahnya hanya untuk agar hidupnya tenang. Hidupnya ibu tenang duniawi, jangan. Nah, begitulah akhirnya dapat ujian, rusak semuanya. Jadi ibadah-ibadah ibu itu diproteskan kepada Allah Ta'ala. Saya sudah begini, saya sudah begini. Lah itu hasilnya. Nah, baru beliau paham, oh nggak boleh Ustaz, tidak boleh. Hadapi suami itu dengan lapang dada. Nasihati yang baik. Cari solusi yang baik agar suami jauh dari apa tadi? Perselingkuhan. Nah, saya lupa, oh kamu ingat ya tuh ya. Nah, dari situ alhamdulillah setelah beliau paham, jangan ulangi lagi, itu ujian aja. Doakan suami agar suami soleh. Hanya doa seperti itu, kemudian ibu terima dengan lapang dada, kembali jalan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, 1 bulan kemudian datang, gimana Bu? Suaranya masih ada? Alhamdulillah sudah hilang. Selesai. Skizofrenia, rasa cemas yang tinggi itu bisa diselesaikan dengan cara kembali pada syariat Islam. Padahal itu di ilmu kedokteran barat dan kedokteran sini tidak bisa, apalagi hanya minum obat penenang. Nah, ini saya ceritakan karena salah satu orang yang tidak mampu menyelesaikan ujiannya. Padahal menurut beliau ini benar, beliau sudah ada di relnya Allah. Lah iya, makanya waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atas birun ini betul-betul menguji sebenarnya. Jadi orang satu menguji yang lainnya, suami menguji istri, istri menguji suami, suami istri menguji anak, anak menguji suami istri, ayahnya si suami istri diuji oleh orang tuanya, orang tua menjadi ujian si anaknya tadi. Sama aja setiap hari. Suaminya kerja, kerjaan suaminya menjadi ujian bagi suaminya. Kalau suaminya diuji dengan nikmat, istrinya keuji juga. Ikut menikmati nikmat, pada saat ikut menikmati nikmat dia bangga, ujub, riya atau sombong, itu diuji semuanya. Jadi nikmat pun itu menjadi ujian. Jadi tidak ada orang muslim itu yang tidak diuji oleh Allah Ta'ala kecuali mati dia. Jadi semua itu akan diuji. Seorang ustadz ujiannya ya jamaahnya biasa dia seneng, ya alhamdulillah. Jamaahnya ada yang klimis dikit, nah mulai ini kan gitu. Ya ini kan ujian sebenarnya, nggak kuat. Jamaah tetap dan duduknya di depan sendirian gitu ya. Jadi ujian itu banyak dan macam ragamnya. Pada saat dia diuji dengan sakit, asam uratnya tinggi, nah dia hobinya makan bayam sama kacang. Lihat kacang itu diem. Nah, lihat bayam enak banget, pakai sambel, pakai ikan asin itu kan enak sekali, itu diem kemecer sampai deretek itu. Nah, itu ujian, tapi ujian yang melalui nikmat. Padahal dia darah tinggi sama kolesterol, dia makan habis itu bengkak kakinya. Nah, itu ujian. Nah, banyak sekali ujian yang orang muslim sendiri nggak paham dia diuji. Cuma di titik-titik tertentu boleh. Pada saat dia mendapatkan ujian, mohon kepada Allah. Nah, ini boleh. Ya Allah, aku kok mendapat ujian ini. Aku mohon kepadamu, ya Allah, jika ujian tersebut dari kesalahan dan dosa-dosaku, ampuni dosa-dosaku. Astaghfirullahaladzim. Itu orang muslim yang taat. Bukan ada ujian, dia tidak tahu siapa saya. Begitu. Untuk bisa mengetahui dan mengerem ujian itu untuk tidak menjadi emosi, berarti harus tahu dalil-dalil itu ya. Ya, tahu ilmunya lah. Kalau nggak tahu ilmunya ya nanti kamu menyelesaikan melalui nafsumu sendiri. Tidak mudah berarti itu. Ya memang tidak mudah. Masuk surga kok gampang. Masuk surga itu sulit, maka kalau menyelesaikan ujian dengan syariat Islam, ya sulit. Dan itu setiap saat seperti itu. Sangat sulit menyelesaikan ujian sebenarnya. Yang bikin gampang itu kan orang yang dia belum pernah mengalami. Jadi dia menggampangkan. Orang belum pernah mengalami cari rizki itu pontang-panting, ditipu dan sebagainya, diuji oleh Allah Ta'ala, ditipu walaupun orangnya itu baik.
tapi dia bisa ngomong, nih rezeki biar lancar baca ini. Loh, dari mana dia bisa begitu? Wong dia belum pernah cari rezeki dengan jelas, kan nggak bisa. Nah itu langsung malaikatnya bingung, loh kok ngomong begitu gitu malaikatnya. Nah, dia kan belum bisa cari rezeki kan gitu. Loh kok bisa ngomong seperti itu kan gitu. Nah itu ujian bagi orang yang mendengarkan juga. Orang yang mendengarkan harus berpikir, kok dia bisa ngomong begitu, dia sudah berhasil apa ya? Kan gitu. Lah kalau belum berhasil atau belum melakukan sesuatu, ya nanti dulu. Walaupun itu yang diceritakan adalah perkataan Allah yang ada dalam Quran. Iya, tapi harus difikirkan matang-matang, tidak ditelan mentah-mentah. Sehingga itu bisa menjadikan salah. Kalau kita salah menjalankan syariat, tidak dituntunkan oleh Rasul, ya bubar nanti kita. Makanya di sini ujian itu akan dihadapi semua orang, baik yang Muslim maupun yang tidak Muslim. Seperti itu. Ujian menanam durian itu ya mupuk, ya nyangkul, ya nanti meruning, nanti tinggi sekian dipotong, daun-daunnya yang dekat batang primer itu dipotong. Nah, di situ itu ya ujiannya orang yang nanam durian. Bagaimana seperti itu? Orang yang punya istri, punya anak, ya seperti dia akan nanam durian. Istri kalau mulai agak belok diluruskan. Kalau dia itu nggak mau nyembah pada Allah Ta'ala, disuruh nyembah Allah. Anaknya juga seperti itu. Anak yang sering pulang malam, mikir, kenapa pulang malam ya? Saya dulu sering pulang malam nggak ya? Oh, saya sering pulang malam. Mohon ampun pada Allah Ta'ala. Kan begitu. Itu sama dengan memotong perilaku buruk. Nah, seperti itu. Kalau durian kan dipotong ya, di pruning ya. Ya, seperti itu. Jadi tetap ujian kita itu tetap ya di istri, ya di anak, ya di dalam cari rizki. Terus berkecamuk di situ. Belum nanti orang di dekat-dekat itu ada yang khianat, ada yang nakal, ada yang dolim, ada yang macam-macam. Itu harus diselesaikan dengan syariat Islam. Tidak langsung dengan marah. Nah, marah itu jelas, jangan marah bagimu surga. Jangan belajar untuk jangan marah. Harus pegang seperti itu. Nah, inilah yang harus dikerjakan orang muslim agar ujian yang datang pada muslim tersebut itu bisa berhasil. Kalau sudah berhasil itu dia lolos. Imannya naik grade. Karena dalam hadis diceritakan ujian itu bisa meningkatkan iman. Nah, yaitu kalau lulus. Itu kalau lulus. Kalau tahu lagi itu ujian. Kadang-kadang kan merasa, masa sih? Ada mulai gitu. Iya, kalau lulus. Jadi harus benar-benar ujian itu diselesaikan menurut syariat Islam. Dan jangan ngeluh dengan ujian. Hadapi dengan lapang dada. Kalaupun kita itu buntu, tidak ada cara untuk menyelesaikan ujian itu, insya Allah kalau kita serahkan sama Allah Ta'ala, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar. Allah yang memberikan jalan keluarnya sendiri. Tapi setelah itu jalan keluar sendiri selesai, jangan diceritakan kepada orang lain, aku ini, oh ya, nggak lulus lagi dia. Berarti di balik ujian ada ujian lagi. Lah iya. Kayak beranak pinak ujiannya itu. Lah wong kamu itu BAB itu harus dicuci. Habis nyuci juga pakai celana dalam. Habis celana dalam pakai celana panjang kan gitu, atau pakai sarung kan begitu. Kan di balik itu kan ada itu. Sebelum mau BAB kan ada pengen, sebelum pengen ada makan, sebelum makan ada keracunan. Banyak urutan ujian itu. Jadi nggak hanya cuma habis BAB selesai, itu kan nggak seperti itu. Padahal mau BAB itu ujian, selesaiin dengan nongkrong, selesai nongkrong, ya bersyukur bisa keluar. Tapi rata-rata habis seperti itu nggak pernah bersyukur. Nah itu ujian BAB nggak lulus-lulus dia. Baru satu itu ujian. Aduh. Iya. Nah inilah. Itu Ji, kayak Haji C itu loh, diuji dia bertahun-tahun masih senyum. Insya Allah seperti itu, walau alam ya. Insya Allah. Jadi majemuk yang tidak pernah berakhir ya. Apa mau panjang umur, Pak? Maksudnya gimana nih, Ji? Ujiannya tambah terus. Ya enggak apa-apa, karena itu meningkatkan iman masalah.
Kalau lulus, ya kan ada hair, nanti kita ujian lagi kan gitu. Dosanya udah dicatat juga. Iya. Aduh, alhamdulillah Pak Ustadz penjelasannya, masya Allah. Mudah-mudahan para pemirsa dan sahabat beriman bisa memahami ya dan bisa mengaplikasikan nanti dalam kehidupan sehari-hari, juga termasuk saya dan Bang Ji yang ada di sini. Demikian video kita kali ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Amin. Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.